Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terhormat yang sedang menyaksikan video ini. Pernahkah terbayang buah segar nan manis yang selama ini Anda anggap penunjang kesehatan justru bisa menjadi pemicu malapetaka? Berita duka pagi ini sungguh menusuk hati. 2 lansia di Yogyakarta berpulang hanya karena menyantap buah. Sebuah fakta yang nyaris tak terbayangkan. Sepanjang hidup kita diajarkan bahwa buah adalah hadiah dari alam, kaya vitamin, membantu meningkatkan kesehatan. Namun di usia 60-80 tahun, apa yang dulunya adalah ramuan ajaib untuk masa muda, terkadang berubah menjadi racun untuk usia lanjut. Saya tahu, ini bisa membuat banyak orang bingung. Selama bertahun-tahun kita percaya bahwa makan banyak buah berkati hidup panjang dan sehat. Banyak yang berkata pada diri sendiri, saya tidak minum alkohol, tidak makan banyak daging berlemak, setiap hari makan buah. Lalu, bagaimana bisa berbahaya? Tetapi kenyataannya, dalam lebih dari 20 tahun berpraktek, saya telah menyaksikan banyak kasus orang lansia dirawat di rumah sakit karena komplikasi dari jenis buah yang mereka anggap sebagai teman, tetapi malah menjadi musuh. Yang lebih mengkhawatirkan adalah hampir semua pasien tidak tahu penyebab yang sebenarnya. Mereka menyalahkan usia, cuaca, tekanan hidup. Sebenarnya pelakunya adalah beberapa jenis buah yang biasa ada di meja makan mereka setiap hari. Tubuh di usia emas tidak lagi sama seperti di masa muda. Hati dan ginjal melemah, enzim pencernaan berkurang, kadar gula darah mudah berfluktuasi, lambung lebih rentan. Makan buah yang salah, makan dengan cara yang salah, sama saja dengan mengisi tubuh dengan bom waktu. Jadi, buah-buahan mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk usia lanjut? Hari ini, saya, Dr. Anissa, akan mengungkapkan kebenaran yang jarang dibicarakan. 6 jenis buah yang tampaknya bergizi, tetapi sebenarnya menyimpan resiko yang tidak terduga bagi lansia. Jika Anda mengikuti sampai akhir video, saya yakin Bapak Ibu akan dapat menyelamatkan diri dan orang-orang yang terkasih dari bencana yang tidak diinginkan. Sebelum masuk ke konten utama, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang diri saya agar Bapak Ibu merasa nyaman. Saya adalah Dr. Anissa, spesialis kardiologi dan kesehatan lansia yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan pasien dari berbagai provinsi di Indonesia. Dari Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Palembang, hingga daerah pedesaan yang terpencil. Saya telah menyatukan banyak cerita sedih di mana hanya satu kebiasaan makan yang tampaknya tidak berbahaya dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius. Ada pasien yang datang kepada saya dalam kondisi kritis, sesak napas, tekanan darah melonjak, perut perih, bahkan ada yang harus menjalani cuci darah seumur hidup. Apa yang paling membuat saya khawatir adalah ketika mendengar mereka atau keluarganya berkata, kami hanya ingin makan dengan sehat, hanya ingin mengonsumsi buah setiap hari untuk lebih sehat. Namun yang disebut sehat itu tidak lagi benar ketika tubuh sudah berusia 60 tahun. Oleh karena itu saya membuat saluran berbagi ini dengan harapan bisa membawa pengetahuan medis lebih dekat kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar siapapun dapat langsung menerapkannya. Ini bukan angka yang kering dalam buku, tetapi merupakan hasil dari pengalaman nyata lebih dari 2 dekade merawat pasien lansia. Saya ingin Bapak Ibu melihat saya bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi juga sebagai teman pendamping, seorang anak atau cucu yang selalu peduli dengan kesehatan keluarga besar. Dan untuk memperkuat perjalanan ini, saya sangat mengundang Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe, mengaktifkan lonceng notifikasi agar selalu menerima video terbaru. Silakan tinggalkan komentar untuk memberitahu saya Bapak Ibu sedang mengikuti dari kota mana. Karena setiap baris berbagi tidak hanya membantu saya memahami audiens lebih baik, tetapi juga menciptakan komunitas erat dari Sabang sampai Merauke. Jika merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini kepada teman, kerabat, atau kepada grup kegiatan, grup WhatsApp yang Anda ikuti. Siapa tahu tindakan kecil tersebut bisa menyelamatkan seorang lansia lainnya dari resiko. Hari ini kita akan bersama-sama mengungkap fakta apa saja 6 jenis buah yang perlu dihindari dan apa pilihan yang lebih aman untuk lansia. Saya janji akan menjelaskan dengan jelas, dengan bukti, dengan contoh nyata agar Bapak Ibu mudah mengingat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terhormat, saya sangat memahami perasaan banyak orang di usia lanjut. Setelah seumur hidup bekerja keras, ketika memasuki masa istirahat, siapapun ingin menikmati hari-hari yang tenang, tanpa sakit, tanpa kesedihan. Dan makan buah yang tampaknya adalah kebiasaan sehat adalah pilihan banyak Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan, menjaga bentuk tubuh, dan meningkatkan pencernaan.
Namun yang membuat saya gelisah adalah tidak sedikit pasien lansia yang mengalami situasi lucu namun menyedihkan, hanya karena percaya bahwa semua buah itu baik. Saya masih ingat seorang lansia yang pernah berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak makan makanan gorengan, tidak minum bir atau alkohol. Setiap hari makan buah-buahan, tetapi saya tetap merasa lemas dan tekanan darah saya naik turun tidak teratur." Saat itu di mata beliau ada rasa terkejut dan juga kesedihan karena tidak menyangka bahwa hal yang dipercayainya selama ini menjadi beban bagi tubuhnya. Sebenarnya, tubuh orang yang berusia 20, 30, dan tubuh orang yang berusia 60, 70 tahun sangat berbeda. Ketika masih muda, lambung, hati, dan ginjal bekerja dengan baik dan enzim pencernaan berlimpah. Jenis buah apapun, baik yang asam, manis, atau berlemak, tubuh dapat dengan mudah memprosesnya. Namun, ketika memasuki usia lanjut, segalanya berubah. Lambung melemah, lapisan mukosa menjadi lebih tipis. Hati dan ginjal hanya berfungsi sekitar 50-60% dari kapasitas. Sementara kemampuan mengontrol kadar gula darah menurun secara signifikan. Ini berarti bahwa jenis buah yang dulunya bergizi, kini bisa menjadi beban, bahkan berbahaya. Saya tahu saudara-saudara tidak bersalah karena percaya bahwa semakin banyak buah, semakin baik. Karena itu, media, buku, bahkan saran medis yang umum sering menekankan bahwa makan 5 porsi buah setiap hari. Namun, mereka jarang menjelaskan dengan jelas bahwa orang muda dan orang tua tidak bisa menerapkan satu formula yang sama. Kekosongan informasi ini membuat banyak orang tua secara tidak sengaja menyakiti diri mereka sendiri. Dalam proses pemeriksaan kesehatan, saya telah menemui banyak kasus yang asal masalahnya dimulai dari buah. Ada seorang kakek yang mengalami hipertensi mendadak setelah makan beberapa potong durian. Ada seorang nenek yang kadar gula darahnya melonjak karena sangat suka makan nangka manis. Ada orang yang mengalami sakit perut berat hanya karena beberapa irisan mangga muda di piring salad. Ada orang yang mengalami gagal ginjal berat karena sering minum jus belimbing. Ketika saya menjelaskan, mereka terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, bagaimana bisa begitu? Buah bisa merugikan kesehatan." Bapak Ibu, saya sepenuhnya memahami perasaan bingung dan kecewa itu. Karena kita semua percaya bahwa kita sedang melakukan hal yang baik untuk kesehatan. Padahal ternyata berlawanan. Namun hal yang penting adalah mulai saat ini kita bisa mengubahnya. Mengubah cara pandang, mengubah pilihan untuk mengembalikan buah ke peranannya yang sebenarnya sebagai sumber nutrisi yang aman sesuai dengan usia lanjut. Jika kita terus percaya bahwa semua buah baik, maka akibatnya tidak hanya berhenti pada beberapa ketidaknyamanan sesaat. Itu dapat menyebabkan komplikasi berbahaya seperti perdarahan saluran pencernaan, gagal ginjal, hipertensi, peningkatan gula darah, bahkan stroke. Dan ketika itu terjadi, semua penyesalan sudah terlambat. Hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu adalah usia membawa banyak perubahan dalam tubuh. Dan kita tidak bisa hidup seperti di usia 20-an. Namun kita sepenuhnya bisa hidup sehat dan bahagia jika kita mau mendengarkan tubuh dan memilih dengan benar. Tubuh orang lanjut usia seperti mesin yang telah beroperasi selama beberapa dekade masih bisa berfungsi dengan baik. Asalkan dirawat dengan benar, tidak dipaksa berlebihan, tidak mengkonsumsi hal-hal yang melebihi kapasitasnya. Suatu pagi, tidak lama yang lalu di klinik kecil saya di Yogyakarta, putra Pak Surya terburu-buru membawa ayahnya dalam keadaan wajah merah, berkeringat, dan tekanan darah melonjak. Pak Surya, berusia 70 tahun, adalah mantan tentara. Tubuhnya masih terlihat kuat. Malam sebelumnya, ia telah makan 2 potong durian besar dalam sebuah pertemuan keluarga. Ia berpikir, sepanjang hidup saya sudah terbiasa makan durian. Tidak masalah. Tetapi kali ini, jantung tuanya tidak mampu menahan. Tekanan darahnya mencapai 200/110. Sedikit lagi bisa menyebabkan stroke. Setelah mendapatkan pertolongan dan perawatan yang stabil, ia menggelengkan kepala dan menghela napas. Saya tidak menyangka hanya beberapa potong durian bisa hampir merenggut nyawa saya. Ibu Lestari, 68 tahun dari Bandung, ia adalah seorang wanita yang ceria, suka membuat kue dan sering menyiapkan camilan untuk anak cucunya. Namun, ia juga memiliki kebiasaan makan nangka, terutama nangka goreng yang sangat disukainya. Selama berbulan-bulan, ia hampir makan setiap hari. Akibatnya, gula darahnya terus meningkat. Meskipun ia sudah minum obat secara teratur, ketika datang kepada saya, kadar HbA1c-nya melebihi batas aman, menunjukkan bahwa gula darahnya tidak terkontrol dalam waktu lama. Setelah mengubah pola makan dan menghilangkan nangka dari menu, kesehatannya membaik dengan jelas.
Ia berkata, "Dokter, saya pikir makan nangka itu sehat. Tidak menyangka justru itu merusak gula darah saya." Pasien lain adalah Pak Anton, 65 tahun di Denpasar. Ia sangat suka makan salad mangga muda, terutama di hari-hari panas. Ia percaya bahwa mangga muda membuat selera makan meningkat dan mudah dicerna. Namun setelah lama mempertahankan kebiasaan ini, beliau mulai mengalami nyeri perut yang parah. Suatu ketika beliau harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan perdarahan lambung. Pemeriksaan menunjukkan bahwa mukosa lambung beliau telah terkikis parah akibat asam tinggi dari mangga muda. Beliau dengan sedih mengatakan, "Saya kira saya sehat. Siapa sangka hanya satu piring salad yang biasa membuat saya masuk rumah sakit." Kasus Pak Rio, 63 tahun di Palembang bahkan lebih disayangkan. Beliau sebenarnya menderita penyakit ginjal kronis stadium 3. Tetapi tetap sering mengonsumsi jus belimbing karena percaya bahwa belimbing baik untuk hati dan detoksifikasi. Faktanya, belimbing mengandung banyak oksalat dan racun yang tidak dapat disaring oleh ginjal yang lemah. Hanya setelah beberapa bulan mempertahankan kebiasaan ini, kondisi ginjal beliau memburuk dengan cepat, memaksanya untuk menjalani cuci darah secara teratur. Ketika duduk berbincang, beliau meneteskan air mata dan berkata kepada saya, "Dokter, saya tidak tahu bahwa belimbing adalah racun bagi ginjal saya. Andai saja saya diberi peringatan lebih awal. Andai saja saya diberi peringatan lebih awal." Ibu Dewi, 72 tahun dari Surabaya. Ibu mengalami perdarahan lambung setelah beberapa minggu minum jus nanas untuk menurunkan berat badan. Ibu membaca di internet bahwa nanas membantu menghilangkan lemak. Jadi setiap hari ia membuat 1 gelas. Namun nanas mengandung enzim bromelin yang sangat kuat yang mengikis lapisan mukosa lambung ibu yang sudah tipis. Akibatnya, ibu harus dirawat di rumah sakit, transfusi darah, dan istirahat lama. Setelah pulih, ibu melihat saya dan berkata, "Saya hanya ingin sedikit kurus, tidak menyangka harus dirawat karena jus nanas." Pak Rahmat, 69 tahun di Surabaya. Beliau memiliki kebiasaan makan anggur karena percaya bahwa anggur kaya vitamin dan antioksidan. Tetapi beliau tidak menyadari bahwa anggur mengandung kadar gula yang tinggi. Suatu malam, beliau duduk menonton televisi dan menghabiskan hampir 1 kilogram anggur. Pagi harinya beliau merasa lelah, penglihatan kabur, dan jantung berdebar cepat. Ketika diperiksa, kadar gula darah beliau melonjak hingga lebih dari 400 mg per desiliter, angka yang sangat berbahaya. Setelah mendengar penjelasan, beliau terkejut. Apakah anggur juga bisa berbahaya? Saya tidak pernah memikirkan hal itu. Dan Bapak Ibu, cerita di atas bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hal-hal yang tak berbahaya sekalipun bisa menjadi ancaman jika kita tidak memahami tubuh kita di usia lanjut. Ibu Lestari, Pak Anton, Pak Rio, Ibu Dewi, Pak Rahman, semua memiliki kesamaan. Berpikir bahwa mereka sedang menjalani pola makan yang sehat, tetapi tanpa sadar membahayakan kesehatan mereka. Bapak dan Ibu yang terhormat, Setelah mendengar cerita pasien-pasien sebelumnya, banyak dari Anda yang bertanya mengapa buah-buahan yang dianggap sebagai sumber nutrisi emas bisa berbahaya bagi orang lanjut usia? Jawabannya terletak pada perubahan alami tetapi mendalam dalam tubuh kita ketika memasuki usia 60-80 tahun. Pertama-tama, mari kita lihat sistem pencernaan. Ketika kita muda, lambung kita seperti sebuah panci masak yang kokoh dengan lapisan mukosa yang tebal, sekresi asam lambung yang melimpah, dan enzim pencernaan yang bekerja dengan kuat. Makanan asam, manis, dan berlemak semuanya mudah dicerna. Tetapi di usia lanjut, lapisan mukosa lambung menjadi lebih tipis dan jumlah enzim pencernaan berkurang hingga 40%. Hal ini membuat jenis buah-buahan yang memiliki sifat asam kuat seperti mangga muda dan nanas menjadi pisau yang langsung memotong dinding rambung. Tidak mengherankan jika banyak pasien saya mengalami nyeri perut, bahkan perdarahan hanya karena makan beberapa irisan mangga atau minum jus nanas. Selanjutnya adalah hati dan ginjal. Ini adalah 2 pabrik penyaring di dalam tubuh. Ketika masih sehat, keduanya berfungsi dengan baik, mengeluarkan racun, mengatur kadar gula, dan menyeimbangkan mineral. Namun setelah puluhan tahun bekerja terus-menerus, kapasitas mereka berkurang. Ginjal orang berusia 70 tahun hanya memiliki sekitar 60% kemampuan menyaringan dibandingkan saat muda. Namun, banyak orang tanpa sadar memberi beban berat pada ginjal dengan cara minum jus belimbing atau makan anggur terlalu banyak. Belimbing mengandung karamboksin, sejenis racun caraf,
bersama dengan kadar oksalat yang sangat tinggi menyebabkan penyumbatan dan keracunan bagi ginjal yang lemah. Anggur mengandung gula alami glukosa dan fruktosa yang pekat menyebabkan kadar gula darah meningkat. Bagi orang muda, tubuh bisa menyeimbangkannya, tetapi bagi orang lanjut usia, pankreas tidak lagi memproduksi cukup insulin. Hati tidak mampu memproses dengan cepat sehingga kadar gula darah melonjak, meningkatkan risiko stroke dan koma. Sedangkan untuk durian dan nangka, masalahnya terletak pada lemak dan kadar gula. Durian mengandung banyak lemak jenuh. Makan terlalu banyak membuat darah menjadi kental, jantung harus memompa lebih kuat, dan tekanan darah dapat meningkat. Dengan pembuluh darah yang sudah mengeras pada orang lanjut usia, ini sama saja dengan memaksa selang air tua untuk menahan tekanan tinggi, mudah pecah kapan saja. Nangka sangat manis dengan kadar fruktosa yang tinggi, seperti menambah bahan bakar pada mobil yang sudah bocor, membuat sistem metabolisme yang sudah lelah menjadi semakin kelelahan. Kita juga perlu membahas perubahan dalam sistem kekebalan tubuh. Di usia lanjut, sistem kekebalan menjadi sulit diprediksi, kadang bereaksi berlebihan terhadap zat yang sebelumnya tidak berbahaya. Ada pasien saya yang makan nanas dan mangga hijau seumur hidup tanpa masalah. Tetapi saat usia 70 tahun mengalami alergi, gatal, ruam, dan sesak napas. Ini karena tubuh sudah berbeda, sistem imun menjadi sensitif, lebih mudah membedakan antara zat yang baik dan yang berbahaya. Faktor lain yang sering diabaikan adalah kemampuan merasakan haus dan kadar gula pada tubuh orang usia lanjut telah menurun. Hal ini membuat mereka sulit menyadari ketika mereka mengonsumsi terlalu banyak gula dari buah-buahan. Misalnya, satu mangkuk anggur kecil bisa mengandung hingga 20-30 gram gula, setara dengan 5-6 sendok teh. Jika orang usia lanjut menghabiskan satu mangkuk tanpa menyadarinya, sama saja dengan minum 3 gelas teh manis sekaligus. Ini sangat berbahaya bagi jantung dan pembuluh darah. Anda bisa membayangkan dengan sederhana, tubuh orang muda seperti mobil sport baru. Mesinnya kuat, bahan bakar apapun bisa berjalan dengan baik. Sedangkan tubuh orang tua seperti mobil yang sudah menempuh ratusan ribu kilometer. Mesinnya aus, knalpot sempit, tangki bahan bakar tua. Jika kita terus mengisi dengan jenis bahan bakar yang terlalu kuat atau terlalu kental, mobil akan cepat rusak. Buah juga demikian, tidak semua jenis cocok dengan mesin yang sudah tua. Dan ini adalah hal penting, bukan buahnya yang buruk, tetapi pilihan yang salah dan cara makan yang salah yang membuatnya menjadi berbahaya. Jika kita tahu cara memilih jenis yang tepat, pada waktu yang tepat dengan jumlah yang sesuai, maka buah tetap menjadi teman yang luar biasa bagi kesehatan. Tetapi jika kita berpikir semakin banyak semakin baik, semua buah sama, maka tanpa sengaja mengubah suplemen menjadi racun. Ilmu pengetahuan telah membuktikan pada orang usia lanjut, mengontrol gula, asam, dan racun dari makanan adalah kunci untuk memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Memahami mekanisme tersebut adalah langkah pertama untuk mengetahui jenis buah yang harus dihindari dan yang harus diutamakan. Bapak Ibu yang terhormat, setelah memahami mengapa beberapa jenis buah menjadi jerat berbahaya bagi kesehatan di usia lanjut, pasti banyak yang bertanya, jadi bagaimana cara kita makan buah yang benar? Jangan khawatir, masih banyak jenis buah yang sehat, aman, dan memberikan manfaat luar biasa bagi lansia asalkan tahu cara memilih dan menggunakannya dengan benar. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu solusi komplit segera setelah ini. Solusi pertama, pilih buah yang sesuai dengan lambung dan sistem pencernaan yang lebih lemah. Di antara itu, pepaya matang adalah pilihan nomor 1. Saya sering menyebut pepaya sebagai raja buah untuk lansia. Karena alasan yang sangat sederhana, pepaya mengandung enzim papain yang lembut, membantu pencernaan dengan mudah tanpa merusak lapisan lambung. Pepaya kaya akan serat lembut, membantu mencegah sembelit, masalah umum pada orang lanjut usia tanpa menyebabkan iritasi. Selain itu, vitamin A dalam pepaya mendukung kesehatan mata, mengurangi kekeringan mata dan degenerasi makula. Setiap hari, sepotong pepaya matang sekitar 100-150 gram sudah cukup. Solusi kedua adalah memanfaatkan buah yang kaya kalium tetapi rendah gula. Pisang matang adalah pilihan yang sangat baik untuk kesehatan jantung karena kalium membantu mengatur tekanan darah. Namun jumlah yang tepat adalah kuncinya. Maksimal 1-2 buah per hari. Jika mengonsumsi lebih banyak, kadar gula dalam pisang akan menjadi beban. Sebuah tips kecil adalah memilih pisang yang matang sempurna, tidak terlalu manis. Untuk menghindari lonjakan gula darah yang cepat,
Solusi ketiga adalah memilih buah dengan indeks glikamek rendah. Apel matang, terutama apel merah atau apel hijau, yang manis lembut, lebih mudah dicerna jika dikupas untuk lambung orang lanjut usia. Apel mengandung banyak serat larut, membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol. Namun kulit apel terkadang sulit dicerna, atau mungkin masih mengandung residu pestisida. Jadi sebaiknya dikupas sebelum dimakan. 1 buah apel ukuran sedang setiap hari sudah cukup. Solusi keempat, prioritaskan buah-buahan yang banyak air, segar, dan baik untuk ginjal. Semangka atau melon adalah pilihan yang sangat baik. Memberikan air sekaligus kaya antioksidan seperti likopen. Namun ingatlah untuk makan dalam jumlah yang wajar, maksimal 150 gram setiap hari. Hindari makan setengah buah sekaligus karena dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah. Selain itu, semangka sebaiknya dimakan setelah makan utama sekitar 1 jam. Tidak disarankan untuk dimakan saat perut kosong untuk menghindari kembung. Solusi kelima adalah pilih buah-buahan yang lembut untuk perut sensitif. Pir yang matang dan lembut sangat cocok untuk orang yang sering mengalami radang lambung atau sering merasakan asam lambung. Pir memiliki rasa manis lembut, banyak air, dan mengandung serat larut yang membantu menenangkan dinding lambung. Namun sebaiknya hanya makan sekitar setengah buah hingga 1 buah kecil setiap hari. Solusi keenam, makan dengan prinsip sedikit tapi teratur daripada banyak sekaligus. Lansia sebaiknya hanya makan 1 hingga 2 porsi buah setiap hari. Setiap porsi sekitar 100 hingga 150 gram. Jangan menjadikan buah sebagai makanan utama, tetapi anggaplah sebagai tambahan setelah makan utama dalam 30 hingga 60 menit. Ini membantu tubuh menyerap dengan lebih baik dan menghindari kondisi asam atau gula dari buah yang dapat mengejutkan sistem pencernaan dan darah. Solusi ketujuh adalah mengutamakan makan buah segar utuh daripada jus. Makan buah segar membantu mempertahankan jumlah serat sehingga gula diserap secara perlahan, menghindari lonjakan kadar gula darah. Sementara itu, jus biasanya menghilangkan banyak serat sehingga membuat kita cenderung minum lebih banyak dari yang diperlukan. Jika Anda benar-benar ingin minum jus, ingatlah untuk tidak menambahkan gula dan minum dalam jumlah kecil tidak lebih dari 100 ml setiap kali. Solusi 8 adalah menggabungkan buah dengan kebiasaan memantau kesehatan. Bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes atau gagal ginjal, konsumsi buah perlu dikontrol dengan ketat. Anda dapat mengukur kadar gula darah setelah 2 jam makan buah untuk mengetahui jenis buah yang cocok dengan tubuh Anda. Bagi pasien gagal ginjal, perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan jenis buah baru ke dalam menu. Terakhir, solusi ke-9 dan juga yang paling penting adalah mengubah pola pikir. Tinggalkan pemikiran, buah apapun baik, semakin banyak semakin sehat. Yang benar adalah pilih buah yang tepat, makan dalam jumlah yang sesuai, pada waktu yang tepat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, Anda akan menjadikan buah sebagai teman sejati untuk kesehatan lansia Anda. Saya telah melihat banyak pasien setelah mengubah pola makan seperti di atas, mengalami perbaikan yang nyata. Tekanan darah lebih stabil, tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih mudah, dan semangat yang lebih baik. Hanya dengan sedikit penyesuaian, kita dapat menikmati sepenuhnya manfaat buah tanpa khawatir akan risiko. Anda yang terhormat, sekarang kita akan masuk ke bagian praktek yang konkret. Saya ingin memberikan peta langkah demi langkah agar Anda dapat langsung menerapkannya dalam konsumsi buah sehari-hari yang aman dan bermanfaat untuk kesehatan lansia. Langkah 1, pilih buah yang sesuai. Utamakan jenis buah yang aman seperti pepaya matang, pisang yang cukup matang, apel yang dikupas, pir yang lunak, semangka dan melon. Ini adalah jenis buah yang sedikit memberi tekanan pada lambung, gula darah, dan ginjal. Hindari 6 jenis buah yang telah diperingatkan. Durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, anggur. Jika masih ada di rumah, sebaiknya berikan kepada orang muda atau berikan kepada tetangga. Jangan sekali-kali biarkan orang lansia memakannya. Langkah 2, makan dengan porsi yang cukup. Prinsip sedikit tapi teratur harus selalu diingat. Setiap hari, sebaiknya hanya makan 1-2 porsi buah. Setiap porsi sekitar 100 gram, setara dengan sepotong pepaya, 1 buah apel kecil atau setengah buah pir. Jangan menjadikan buah sebagai hidangan utama,
tetapi anggaplah sebagai makanan tambahan setelah makan besar sekitar 30-60 menit. Langkah 3, hindari makan saat perut kosong. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak orang lansia, terutama di pagi hari. Makan buah saat perut kosong menyebabkan asam di lambung meningkat, mudah menyebabkan peradangan, kembung, atau nyeri perut. Sebaiknya makan buah setelah ada sedikit makanan di lambung. Misalnya setelah sarapan ringan atau setelah makan siang. Langkah 4, batasi jus. Utamakan makan buah utuh. Jus menghilangkan banyak serat, membuat gula diserap dengan cepat, meningkatkan kadar gula darah. Orang lansia sebaiknya hanya minum jus ketika sangat perlu dan tidak lebih dari 100 ml sekali. Jangan sekali-kali menambah gula Cara terbaik tetaplah makan buah segar, kunyah dengan baik agar enzim dalam air liur membantu pencernaan. Langkah 5, kombinasikan dengan pemantauan kesehatan. Jika Bapak Ibu menderita diabetes, coba ukur kadar gula darah setelah 2 jam makan buah. Dengan demikian, kita akan tahu bagaimana tubuh bereaksi terhadap setiap jenis buah. Jika angka meningkat terlalu tinggi, itu adalah tanda untuk menyesuaikan atau menghindari jenis buah tersebut. Bagi penderita penyakit ginjal, harus sangat berhati-hati. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan jenis buah baru ke dalam menu. Langkah 6, perhatikan waktu makan. Pagi setelah sarapan atau sore setelah makan utama adalah waktu yang tepat. Hindari makan buah terlalu malam hari, karena dapat membuat perut penuh, sulit tidur, dan menyebabkan kadar gula darah berfluktuasi. Langkah 8, amati sinyal dari tubuh. Ini adalah kunci terpenting. Jika setelah makan jenis buah tertentu, Anda merasa pusing, lelah, kembung, mulas, detak jantung tidak teratur, atau gatal, segera hentikan. Tubuh selalu tahu cara mengirimkan sinyal peringatan, asalkan kita memperhatikan dan mendengarkan. Langkah 9, catat kebiasaan. Cobalah membuat buku catatan kecil atau mencatat di ponsel. Hari ini, makan jenis buah apa, seberapa banyak, dan bagaimana perasaan tubuh. Setelah beberapa minggu, Anda akan memiliki peta nutrisi pribadi, mengetahui jenis mana yang cocok dan yang tidak cocok untuk Anda. Ini juga merupakan dokumen berharga untuk dokter rujukan saat membutuhkan konsultasi. Bapak Ibu yang terhormat, cukup lakukan setiap langkah dengan benar seperti di atas. Saya yakin bahwa mengkonsumsi buah akan menjadi kesenangan yang aman dan bukan menjadi beban. Jangan lupa, buah hanya merupakan salah satu bagian dari gambaran kesehatan secara keseluruhan. Perlu dikombinasikan dengan pola makan seimbang, olahraga ringan, tidur yang cukup, dan menjaga pikiran tetap tenang. Bapak Ibu yang terhormat, bayangkanlah sebuah pagi di masa depan dekat. Ketika kita telah mengubah kebiasaan mengkonsumsi buah dengan cara yang aman, setelah tidur nyenyak dan berkualitas, kita bangun dengan tubuh yang ringan, perut tidak lagi kembung, tekanan darah stabil, dan kadar gula darah tidak berfluktuasi. Jantung berdetak dengan teratur, nafas tenang, dan semangat juga lebih cerah. Untuk memulai hari baru, saya telah menyaksikan banyak pasien mengalami perubahan yang signifikan hanya dalam beberapa minggu setelah mengatur cara mengkonsumsi buah. Bapak Rio, setelah menghentikan kebiasaan minum jus belimbing, kesehatan ginjalnya telah lebih stabil, tidak perlu lagi dirawat di rumah sakit karena keracunan. Ibu Lestari setelah berhenti mengkonsumsi nangka goreng setiap hari, kadar gula darahnya telah kembali ke tingkat yang aman. Ia dapat bersenang-senang dengan anak cucu tanpa khawatir pusing atau lelah. Kisah-kisah ini menunjukkan satu hal, perubahan kecil dalam pilihan buah dapat membawa perbedaan yang sangat besar bagi kualitas hidup. Yang lebih luar biasa adalah kebebasan yang diberikan oleh kesehatan. Bayangkan, alih-alih harus bolak-balik ke rumah sakit, para bapak ibu dapat dengan santai pergi ke pasar, memilih makanan untuk hidangan keluarga sendiri. Alih-alih harus beristirahat setelah setiap kali makan buah yang tidak cocok, para lansia bisa duduk di teras rumah, menikmati sepotong pir manis dan bercerita tentang masa kecil kepada cucu-cucu. Alih-alih merasa takut setiap kali mengukur tekanan darah atau gula darah, para lansia bisa tersenyum percaya diri ketika dokter menginformasikan bahwa semua indikator stabil. Kesehatan yang baik bukan hanya tidak sakit, tetapi juga kebahagiaan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Itu adalah kemampuan untuk berjalan bersama pasangan di taman tanpa khawatir jantung berdebar-debar. Itu adalah kebahagiaan ketika melihat anak cucu merasa tenang karena kakek nenek masih sehat dan cerdas. Dan semua hal itu sepenuhnya ada dalam jangkauan. Asalkan para lansia tahu memilih jenis buah yang tepat dan makan dengan teratur.
Ingatlah bahwa usia adalah sesuatu yang tidak bisa kita ubah, tetapi cara hidup setiap hari adalah pilihan kita. Sebuah keputusan kecil hari ini mengganti 6 jenis buah berbahaya dengan pilihan yang aman dapat membuka jalan menuju masa depan yang sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu yang terhormat, sampai di sini kita pasti sudah melihat gambaran keseluruhan. Tidak semua jenis buah cocok untuk orang usia lanjut. 6 jenis buah yang terlihat tidak berbahaya, durian, nangka, mangga muda, belimbing, nanas, dan anggur sebenarnya menyimpan risiko yang tidak terduga jika dimakan dengan cara yang salah, terutama ketika tubuh sudah memasuki usia 60-80 tahun. Contoh nyata dari Bapak Surya, Ibu Lestari, Bapak Anton, Bapak Rio, Ibu Dewi, dan Bapak Rahmat adalah pengingat bahwa kesehatan lansia lebih rentan daripada yang kita kira. Dan kesalahan kecil dalam pola makan juga bisa memiliki konsekuensi besar. Namun kabar baiknya adalah kita sepenuhnya bisa melakukan perubahan. Buah tidaklah menjadi musuh, melainkan teman akrab. Asalkan kita memilih jenis yang tepat, makan dalam jumlah yang benar, dan pada waktu yang tepat. Utamakan buah pepaya matang, apel, pir, pisang yang cukup matang, semangka, melon, jenis buah yang aman, kaya gizi, dan ramah bagi lambung, jantung, serta ginjal lansia. Ingat prinsip sedikit tapi teratur. Dan yang lebih penting, dengarkan tubuh. Berhenti segera saat ada tanda-tanda yang tidak biasa. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sederhana, tapi bermakna. Usia lanjut bukanlah fase yang penuh dengan batasan, melainkan periode untuk kita hidup lebih lambat, hidup tenang, dan menikmati hasil dari seluruh jerih payah seumur hidup ketika tahu memilih dengan bijak. Setiap kali makan, setiap potongan buah bisa menjadi sumber energi penyembuhan, membawa kesehatan dan kebahagiaan. Sebelum menutup, saya mohon kepada para bapak, ibu satu hal kecil namun sangat berarti. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, teman, kelompok komunitas, atau grup WhatsApp Anda. Siapa tahu hanya dengan sekali klik bagikan bisa menyelamatkan seorang kerabat dari bahaya. Jika Anda merasa informasi hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan tinggalkan komentar di bawah. Bapak Ibu sedang berada di kota mana dan saat ini sedang makan jenis buah apa setiap hari? Saya akan berusaha untuk membaca dan merespon sebanyak mungkin karena saya percaya setiap cerita dari Bapak Ibu adalah sumber motivasi bagi seluruh komunitas. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan hingga akhir. Ingatlah bahwa kesehatan adalah aset yang tak ternilai dan melindunginya dimulai dari pilihan-pilihan kecil setiap hari. Semoga Bapak Ibu semua diberi banyak kedamaian, kebahagiaan, dan kesehatan yang berlimpah di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana saya akan terus membagikan tips penting untuk hidup sehat dan lebih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.